Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi, bahkan meluas hingga ke permukiman. 2 rumah terbakar, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah usaha pelaminan. Faktor ekonomi mendominasi alasan perceraian meningkat di Sumatera Selatan. Ya, jumlah angka perceraian di wilayah Sumatera Selatan mengalami peningkatan tajam. Penyebab perceraian didominasi oleh faktor kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pinjaman online dan juga judi online. Rupanya masalah keuangan menjadi poin penting dalam rumah tangga. Ya, Pengadilan Tinggi Agama Palembang mencatat dalam kurun waktu setengah tahun terdapat lebih dari 6.000 perkara perceraian yang telah masuk ke pengadilan. Angka ini meningkat tajam karena tahun lalu baru kurun waktu 12 bulan hanya ada 7.000 kasus perceraian. Perceraian didominasi gugatan dari pihak istri terhadap suami. Penyebab perceraian paling banyak akibat faktor ekonomi, didominasi khusus pinjaman online dan judi online, disusul dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Rata-rata usia pasangan yang bercerai dalam usia produktif mulai dari 30 tahun hingga 40 tahun. Hal-hal lain termasuk masalah ekonomi, kemudian sekarang perkembangan terbaru adanya judi online, kemudian juga adanya pinjaman online atau pinjol, itu mengakibatkan yang terjadi perceraian di masyarakat ini. Kata-kata usia perceraian sedikit, dari usia ke berapa? Kalau rata-rata usia perceraian sekarang ini usia produktif yang mulai dari usia 20 tahun sampai juga usia yang 50 tahunan. Tingginya angka perceraian tak lepas dari belum siapnya pasangan tersebut menikah, mulai dari ekonomi hingga komunikasi. Para orang tua diminta lebih peduli terkait masalah ini sebelum menikahkan anaknya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, operasi Patu Musi 2025 di Jalan Kapten Arifal Palembang diwarnai adu mulut pengendara roda 2 dengan polisi. Pengendara roda 2 tidak terima dihentikan polisi yang hendak melakukan pemeriksaan. Adu mulut terjadi saat pengendara roda 2 yang membonceng istri dan anaknya ini tidak terima kendaraannya dihentikan polisi saat menggelar operasi Patu Musi 2025 di Jalan Arifai, Palembang. Bahkan polisi dan sang pengendara yang tersulut emosi sempat terlibat saling tunjuk. Padahal ditemukan sang pengendara sepeda motor belum membayar pajak. Selain menindak pengendara yang belum membayar pajak kendaraannya, operasi Patu Musi 2025 ini juga menyasar pengendara yang berboncengan lebih dari 2 orang. Tidak menggunakan helm, melawan arus lalu lintas, dan tidak membawa dokumen berkendara seperti SIM dan STNK. Razia gabungan ini melibatkan 67 personil terdiri dari Satlantas Polrestabes Palembang, POM TNI AD, PT Jasara Harja, Dinas Perhubungan Palembang, dan Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan. Sementara sesuai dengan tuntutan yang ditempati kemarin, baik itu bonceng 3, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan yang mau fatal lintas masalah kecelakaan. Untuk personil, berapa personil Bang diturunkan? Bergabung dari instansi, baik dari POM AD, Jasara Harja, Dishub, maupun dari Bapeda, untuk jumlah keseluruhan 67 personil. Sebanyak 25 sepeda motor dan 1 unit mobil terjaring dalam razia yang digelar selama 1 jam ini. Dalam operasi Patu Musi 2025, Satlantas Polrestabes Palembang telah menjaring sebanyak 1.200 kendaraan roda 2 maupun roda 3. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Yang masuk jalur berlawanan saat hendak menyalip mobil membuat seorang wanita pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian usai menghantam truk dari arah depan.
Kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang pada Sabtu siang. Sepeda motor itu dikendarai Cindy Putriani bersama adiknya Cinta Jihan Safira. Motor itu menghantam truk bermuatan pupuk yang datang dari arah berlawanan. Hal itu diduga akibat korban masuk ke jalur berlawanan dengan kecepatan tinggi saat hendak menyalip mobil dari arah yang sama. Korban Cindy tewas di lokasi kejadian usai mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara adik korban yang dibonceng mengalami patah pada bagian kaki dan hingga kini masih kritis. Untuk pengendara sepeda motor kondisinya seperti apa nih? Untuk sementara yang satu meninggal, kemudian satu Ini berboncengan nih dah. Udah langkah yang diambil mungkin sopir diamankan nih. sementara sudah ada di tempat dua. Kita utamakan. Untuk mobil mengangkut apa nih? Korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang, sementara korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Miria Caritas Palembang. Polisi telah meminta sejumlah keterangan dari sopir truk yang terlibat kecelakaan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.